Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Septi Andriana, Eskom, MMSI, selaku dosen pengampu untuk mata kuliah Kapitalis Selekta. Ini adalah video presentasi dari makalah yang ditugaskan dari mata kuliah Ibu di salah satu bidang kajian dari 3 bidang kajian, yaitu data science, big data, dan data analis. Dan ini adalah dari bidang kajian data science. Sebelum membuat video ini, saya mengumpulkan tiga jurnal yang dibuat artikel. Dan ini adalah 3 dari judul jurnalnya, yaitu yang pertama, eksplorasi pentingnya penggunaan data science dalam perencanaan pemodelan transportasi perkotaan. Link jurnalnya di bawahnya, bisa diklik di situ. Lalu penerapan algoritma K-means dalam prediksi penjualan karoseri. Lalu judul ketiga yang saya ambil dari jurnal yaitu dengan judul implementasi data science dalam retail online, analisis customer retention dan clustering customer dengan metode K-means. Bila membahas tentang data science adalah bidang kajian teknologi informasi atau sistem informasi yang saat ini banyak sekali dicari perusahaan-perusahaan besar, dan perusahaan-perusahaan besar itu pun berani merekrut para data scientist dan menawarkan gaji yang cukup besar. Pada dasarnya data science adalah keilmuan statistik, dan istilah data science ini juga muncul belakangan ini, bisa disebut juga pelakunya disebut data scientist. Dan software yang paling sering paling sering banyak digunakan yaitu menggunakan R dan Python. Untuk mempelajari data science, ilmu dasar yang wajib dikuasai yaitu matematika, statistik, maupun programming. Ini adalah jurnal-jurnal yang saya ambil untuk dijadikan di artikel di tugas artikel sebelum membuat video ini. Yang pertama ini sudah tadi saya sebutkan dengan judul penerapan algoritma K-means dalam prediksi penjualan karoseri. Lalu yang berikutnya implementasi data science dalam retail online, analisis customer retention dan clustering customer dengan metode K-means. Lalu eksplorasi pentingnya penggunaan data science dalam perencanaan pemodelan transportasi perkotaan. Dari jurnal ini saya tidak akan masuk ke pembahasannya, tetapi saya ingin menunjukkan apa yang sudah penulis lampirkan di dalam jurnalnya ini. Yang pertama yaitu data berupa grafik. Terlihat di gambar 1, jenis media internet dengan jumlah kunjungan terbanyak di tahun 2021. Terlampir sumbernya Ismail Fahmi dari Kominfo, dan ini adalah grafiknya, grafik global IP traffic yang per bulan. Lalu volumenya tiap tahun data yang tumbuh itu 40%, dan tahun 2020 diperkirakan mencapai 45 zettabytes. Lalu untuk berikutnya yaitu grafik yang menunjukkan jenis media internet dengan jumlah kunjungan terbanyak di tahun 2021. Sumbernya ini dari Simon Camp di tahun 2018. Bisa terlihat penggunaan sosial media di sini yang digunakan paling banyak, beberapa platform yang tertera di sini yang digunakan di Indonesia, yang banyak digunakan oleh netizen di Indonesia. Lalu untuk jumlah populasi pengguna internet di Indonesia di tahun 2021 maksud saya, bersumber
dari Simon Camp juga tahun 2018 di Hotsuite. Nah, bisa kita lihat di sini total populasinya, lalu pengguna internetnya, lalu yang aktif sebagai pengguna di sosial media, lalu untuk pengguna khusus di mobile phone, itu mobile aplikasi. Lalu untuk pengguna sosial mobile yang aktif ya bisa terlihat dimulai dari angka 120 juta bagi pengguna aktif mobile sosial. Lalu 177,9 juta untuk pengguna mobile user. Lalu terlihat untuk pengguna sosial medianya 130 juta, yang menggunakan internet 132,7 juta, lalu dari populasi 265,4. Ini data yang bisa didapat di tahun 2021 untuk pengguna internet di Indonesia. Yang berikutnya adalah pemahaman tentang big data dan yang sudah memanfaatkan big data di Indonesia. Berikut adalah gambar dari diagram pie-nya. Jadi kalau kita lihat untuk yang pemahamannya, dari pemahamannya bisa terlihat data yang besar itu sebesar 32% dibanding data di sosial media itu 28%. Lalu untuk yang pemanfaatan big datanya sendiri, yang sudah menggunakannya itu sudah mencapai 73% dari jumlah 32 tadi itu. Lalu sisanya 19% itu akan, dan yang belum diperkirakan 8%. Lalu berikutnya masuk ke metode penelitian yang akan saya bahas. Di jurnal yang berjudul Penerapan Algoritma K-means dalam prediksi penjualan karoseri ini, penulis menggunakan metodenya yaitu knowledge discovery and database, yang merupakan suatu proses untuk mendapatkan suatu informasi pada sebuah data yang tersembunyi menjadi sebuah pola-pola karakteristik dari data tersebut. Lalu untuk langkah-langkah tahapannya, yang pertama yaitu untuk metode ini menggunakan yang pertama data cleaning. Data cleaning ini dilakukan untuk menghapus sebuah data yang tidak valid atau noise dan memperbaiki sebuah data untuk menjadi sebuah data yang valid. Lalu untuk kedua, data integration. Data integration ini merupakan perpaduan dua data atau lebih yang dikelompokkan dalam sebuah gudang data atau data warehouse, yang bertujuan untuk mencari sebuah data yang terbaik agar tidak ada terjadinya kesalahan dalam pengambilan sebuah keputusan dalam proses data mining. Yang ketiga yaitu data selection. Pemilihan sebuah atribut data yang digunakan untuk mengutamakan pada data target, di mana untuk penemuan atau untuk discovery-nya itu yang disimpan dalam suatu file terpisah dari database. Lalu data transformation, itu suatu proses data yang sudah dipilih sesuai proses data yang dicari atau sesuai informasi yang ingin dicari dalam satu basis data. Lalu berikutnya adalah data mining, istilah yang sudah cukup banyak dikenal. Data mining ini merupakan proses pencarian sebuah pola yang unik dalam sebuah data terpilih sesuai dengan tujuan KDD-nya dengan menggunakan metode tertentu. Lalu untuk interpretation atau evaluasi, yang berfungsi untuk mengidentifikasi pola-pola unik dari kumpulan data yang diproses menggunakan data mining, yang sehingga menghasilkan sebuah pengetahuan baru yang sesuai dengan penelitian yang dituju. Yang terakhir yaitu knowledge
presentation. Proses terakhir dari tahapan KDD adalah presentasi pengetahuan yang bertujuan untuk menginformasikan hasil keputusan yang didapat dan sebagai penerjemah hasil akhir dari data mining. Dan lalu untuk metodologi di jurnal yang kedua, jurnal yang berikutnya maksud saya, yaitu jurnal yang dengan judul Implementasi Data Science dalam Retail Online, Analisis Customer Retention dan Clustering Customer dengan metode K-means. Metodologi ini menggunakan